Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ثم وصلنا مع شهادة الكتاب ضرب الشعران لا نفعنا الله بأمره خير لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بشفاعة رسول الله وبفضل جنته الصالحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربي اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وعلمنا به. بسم الله الرحمن الرحيم. Halaman 5. Faslun. Kita akan wa kadzalika al-islamu mudtarrun ila an-nutqi bil lisan fasyahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi hiya ainun nifaqi wal iyadu billah. Apa itu? Iman. Kewajiban iman. Nah, wujud perimanan kita itu wa kadzalika lam alaika ya mengkono definisi iman wa makna iman al-islamu utawi Islam itu mutarrun membutuhkan ilan nutki. Islam itu kan kepasrahan, membutuhkan ilan nutki maring ucapan bil lisan. Orang beriman seperti halnya beriman, orang berislam itu juga bentuk keberislamannya itu diwujudkan juga dalam bentuk an-nutq, omongan bil lisan. Fasyahadatu bil lisan duna tasdiqil qalbi hiya ainun nifaq. Fasyahadatu maka utai persaksian bil lisan hanya dengan semata-mata lisan duna tasdiqil qalbi tanpa pembenaran hati. Dia utawi syahadat duna tasdiq iku ainun nifaqi, apa namanya, sumber kemunafikan. Munafik itu jelas antara mulut dengan hati berbeda, tapi tidak sekedar berbeda dalam artian ini ya, hatinya itu menolak tapi mulutnya menyenangkan orang. Itu kan luar biasa, orang bisa begitu ya. Hatinya itu marah, benci, cuma mulutnya itu sebaliknya. Udah, munafik itu bahaya. Bukan saja tidak sama antara apa yang dia perbuat
dengan yang dia perkatakan, tapi bahkan bisa bertolak belakang, tak sejalan. Ainun nifaq, sumber kemunafikan. Wal iyadu billah, utawi minta tolong iku billah kalawan Allah. Jika ono sing anu sidin sisane gak ono. Wong kopi wae ngopi iki gak ono deh. Aku di pateni sik. Ada itu kono itu. Tim kayu aja ya. Senang kayu aja. Qala Allah Ta'ala idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu annaka la rasuluh wallahu yashhadu anna al-munafiqina lakadzibun. Makanya Rasulullah itu beberapa kali sering ketipu ya, dengan munafik itu. Kasus ketika beliau hijrah, senang karena sudah mulai banyak orang-orang yang beriman, bukan beriman maksudnya, orang-orang yang mendampingi Rasulullah. Maka Rasul definisikan sebagai sahabatnya semua, padahal tidak, orang yang seperti sahabatnya tapi munafik. Maka Allah mengingatkan Rasulullah, Muhammad, kamu jangan senang, belum banyak pengikut kamu yang sebenarnya. Kalau kamu ingin tahu gimana caranya, coba sekarang kamu tes. Besok sholat kamu itu jangan menghadap Ka'bah, jangan Baitullah, tapi ke Baitul Maqdis. Udah Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Maka itu masih belum ada yang protes, tapi mulai beruntung ya, nggak ada yang berani protes. Setelah berjalan 2-3 bulan, kemudian Rasul diperintahkan pas di sholat Qiblatain di Madinah, pas sholat duhur rakaat kedua, turunlah wahyu fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Muhammad, sekarang kamu balik, putar 180 derajat dari timur ke barat, dari utara ke selatan ya. Kalau Madinah itu selatannya Mekah ya. Jadi putar ke utara. Di belakang, wah itu udah nggak tahan itu. Orang munafik itu nggak tahan. Protes, beragama kok main-main, tuli dan Muhammad ini. Sudah lupa dia kalau Muhammad itu Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, maka apapun yang dilakukan oleh Muhammad pasti atas perintah Allah. Ya kan? Harusnya begitu. Itu hebatnya syahadatnya Nabi Muhammad itu. Sudah jelas clear dari awal bahwa Muhammad itu bukan siapa-siapanya Allah, dia adalah Rasulullah, abduhu wa rasuluhu. Jadi tidak bisa dia dianggap sebagai anak Tuhan sebagaimana Nabi Isa itu. Kenapa? Sudah clear Rasulullah, dia utusan Allah ya. Dari syahadatnya sudah dibatasi. Jadi tidak bisa memitoskan seorang Muhammad menjadi anak Tuhan, tidak bisa. Syahadatnya jelas kok, abduhu wa rasuluhu, dia merupakan hamba dan utusannya.
Nah begitu fawalli wajhaka syatral masjidil haram, banyak yang protes. Nah kata Allah, itu Muhammad, orang yang protes itulah orang-orang munafik. Dia bersyahadat tapi sebenarnya tidak. Lisannya kok ada yang bersyahadat, hatinya tidak. Ya, kalau memang mengakui Muhammad Rasulullah Allah, maka apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad harus diyakini itu adalah beritanya Allah. Tuh. Sejak itu Rasul jadi tahu, oh kelihatan sudah. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Idza ja'a dalam nalikan diteko ka ing sira Muhammad sapa al munafiqun. Idza ja'a dalam nalikan datang ka ing sira sapa al munafiqun pira-pira wong munafik. Qalu berkata sapa munafiqun nashhadu bersaksi sapa kita. Nashhadu bersaksi sapa kita innaka ing tak kabeh sira Muhammad iku la Rasulullah yakti utusane Allah. Wallahu ta'ala Allah iku ya'lamu mengerti sapa Allah annaka isa kabeh sira Muhammad iku la Rasuluhu yakti utusane Allah. Wallahu ta'ala Allah iku yashhadu bersaksi. Wallahu ta'ala Allah iku yashhadu menyaksikan sapa Allah annal munafiqin satamuni pira-pira munafik iku lakadzibun yang pira-pira wong kang bohong. Ittakhadhu menjadikan sapa munafik aimanahum ing pira-pira keimanannya imannya munafik junnatan. Iki surat apa ini? Hah? Al-Munafiqun. Junatan itu benar. Hah? Ittakhadhu pada menjadikan sapa munafiqun aimanahum ing pira-pira imannya munafiqun junatan ing tameng. Junnah sehingga jin itu mesti terhalang. Kita nggak mungkin bisa melihat apa? Jin. Junnatan ing tameng. Fasaddu maka pada mencegah sapa munafik an sabilillah saking jalan ya Allah. Innahum sa'tamuni munafiqun iku sya'a berkehendak sapa munafik ma ing perkara kanu kang ana sapa munafik iku ya'maluna berbuat sapa munafiqun dalika kono sya'a ma yakanu Ja'annahum sa'tamuni munafiqun iku amanu pada beriman sapa munafiqun summa kafaru moko kare-kare kafir ingkar sapa kafaru kafir menutup diri dari kebenaran itu kafir. Kafaru moko pada kare kafir sapa munafiqun fatu bi amoko di stempel fatu bi amoko dicap di stempel apa ala qulubihim ing atase pira-pira hati munafikin fahum moko hale utawi munafikun iku la yafqahuna padha ora paham ora ngerti sapa munafikun. Makanya orang munafik itu dia mau menipu Tuhan tapi Tuhan kan gak tertipu. Kenapa dia asfalas safilin kok lebih tempatnya di neraka dia lebih rendah dari orang kafir? Kalau orang kafir sudah bersaksi dia memang tidak beriman, sudah jelas, ya kan, gentle, sudah jelas tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi munafik kan enggak, mau sholat belum sholat, belum belum, jadi nggak jelas, nggak punya agama dia. Ya, gak punya agama, ateis. Makanya dia di neraka dia lebih siksaan paling parah itu untuk kalangan orang munafik, baru orang kafir. Ya. Nah, dalam persyahadatan itu dibutuhkan bukan sekedar tasdiqul qalbi
tapi juga syahadat takrirul bil lisan. Ada omongan tapi juga pengakuan di dalam hati. Faslun fi wujubi ta'atihi alaihi salatu wassalam. Faslun iki fasl fi wujubi ta'atihi dalam menjelaskan masalah kewajiban taat mari Rasulullah, mari Nabi Muhammad alaihi itu tetap mengatakan Nabi Muhammad as-salatu tawi ziyadatul rahmah wassalam dan keselamatan. Yajib wajib ala kulli mukallafin, yajib wajib ala kulli mukallafin ingat setiap orang mukallaf. Yajib wajib ala kulli mukallafin ingat setiap sahabat-sahabat orang mukallaf. Apa ta'atuhu ta'at mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'atuhu tawi bentuk taatnya muslim, wa ta'atuhu tawi taatnya muslim wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu min lawazimil iman, itu min lawazimil iman. Ini untuk buat ekonomi. Min lawazimil imani, saking pira-pira ketetapan iman bihi kalawan Nabi Muhammad, wa tasdiqi lan beneraken Nabi Muhammad fima dalam perkara akan membawa data sapa Nabi Muhammad bihi kalawan ma, wa tasdiqi lan membenarkannya Nabi Muhammad fima dalam perkara akan membawa datang sapa Nabi Muhammad bihi kalawan ma, bayanin ma min indi rabbihi, bukan min indi rabbihi saking sandingi pangeran Nabi Muhammad. Li'annahu karena saat Nabi Muhammad iku layak mulu orang perintah sapa Nabi Muhammad bisyai'in kalau suwiji-wiji walayan orang melarang, orang mencegah sapa Nabi Muhammad anu saking syai'in illa bi'idni rabbihi, kecuali bi'idni rabbihi kalau izin dari pangeran Muhammad. Kama qaula kaya oleh bersoal firman qala kan berfirman sapa Allah Ta'ala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idnillah, wa ma arsalna lan orang mengutus sapa insun Allah min rasulin saking sujud utusan illa kecuali liyuta'a untuk ditaati, wa liyuta'a untuk ta'at sapa rasul bi'idnillah, ditaati sapa rasul bi'idnillah kalau idzni Allah. Wa makna ta'atihi utawi makna ta'at rasul sallallahu alaihi wasallam itu imtithalu awamirihi, imtithalu awamirihi menjalankan pira-pira perintahnya Rasul, wa jtinabu nawahihi dan menjauhi larangannya Rasul. Bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah itu yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, yang dianjurkan, yang dilaksanakan, yang dijalankan, qaulan fi'lan takriran, itu kita jalankan. Juga kita harus ijtinabun nawahi, menjauhi, bukan melanggar, bukan mengerjakan, menjauhi. Jadi perbuatan dosa itu sifatnya preventif, ya. Dosa itu sifatnya preventif. Sesuatu ma'adda ilal haram fahuwa haram. La taqrabuz zina, zinanya haram, takribnya juga haram. Lil wasail hukmul maqasid. Apapun yang diharamkan, maka sesuatu yang mengantarkan kita kepada keharaman itu juga haram hukumnya. Itu sifat haram. Jadi oleh Allah itu dari awal sudah disetok. Ojo, kalau kamu ngerjakan ini, kamu akan terperosok. Sudah dari sini sudah stop kamu. Apa-apa yang menyebabkan kamu ma'adda ilal haram, sesuatu yang akan mengantarkan kamu pada keharaman, perbuatan yang haram,
itu ya hukumnya ya haram. Sudah di sini sudah, ketika ini kalau saya lakukan pasti akan mengantarkan saya melakukan perbuatan haram, maka ini sudah menjadi haram. Ya, itu haram. Lil wasail hukmul maqasid. Sebaliknya dalam hal kebaikan, sesuatu yang mengantarkan kita kepada kebaikan itu sama hukumnya dengan kebaikan itu sendiri, bahkan diberikan pahala berlipat. Man dalla ala hasanatin falahu ajruha wa ajru man amila 'alaiha. Ya, terus ya, gimana itu? Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia mendapat kebaikan yang dia tunjukkan itu, dan dia dapat balasan 10 bi asyri amsalihah, dibalas 10 kali lipat. Bahkan ada lagi adha'afan mudha'afatan. Kalau dalam hal kebaikan kita melakukan sesuatu kebaikan, maka efek dari kebaikan itu juga dinilai kebaikan bagi kita. Ya, hal-hal yang mengantarkan pada kebaikan itu dianggap kebaikan, dan efek yang lahir dari kebaikan itu juga dinilai kebaikan. Terus jadi-jadinya. Wajidina munawahihi, lah bentuk taat kita kepada Rasulullah itu artinya apa? Yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul, dijalankan oleh Rasul, qaulahu, fi'lahu, taqrirahu, ya, itu yang kita lakukan. Itu bentuk taat, dan menjauhi segala yang dilarang oleh Rasulullah. Karena hakikatnya apa? Kita mengenal Allah itu ya mengenal Rasulullah. Dengan mengenal Rasul kita mengenal Allah. Kita nggak tahu Allah, yang kita tahu adalah Rasulullah. Dengan tahu Rasulullah kita menjadi tahu Allah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang akeh amanu pada iman sekolah dina atii'u pada taat sapa sira akeh Allah ing Allah wa rasulahu lan rasulnya Allah, wa la tawallaw, jangan sampai berpaling sapa sira akeh anhu saking Allah wa rasuluhu, wa antum alaihi utawi sirake iku tasma'un, wa antum alaihi sirake iku tasma'un, pada mendengar sapa sirake. Artinya ini bukan orang yang tidak sampai syariat Allah. Kalau zaman sekarang sudah nggak ada alasan syiar Islam itu nggak nyampe, nggak ada. Mau hidup di mana kamu sekarang? Hidup di mana? Yang tidak terkena teknologi informasi itu hidup di mana? Mau di hutan? Hutan mau monyetnya aja udah pintar main HP. Sekarang apa yang tidak terkena hutan sekarang sudah hilang semua ya, mungkin di Amazon dan ya. Tidak ada orang yang tidak terkena syiar Islam itu tidak ada ya, pasti terkena semua. Antum tasma'un, kamu sudah tahu. Beda kalau kamu tidak tahu. Kalau dulu ada zaman fatrah. Fatrah itu artinya zaman antara Rasul
Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada jeda, ya kan? Ketika Nabi Isa meninggal, wafat, sampai kepada Nabi Muhammad lahir, itu ada jeda, ya. Maka Masehi itu kan tahun kematiannya Nabi Isa, ya. Rasulullah itu lahir pada tahun berapa Masehi? Berapa? Kira 571. Coba 5 apa? Itu faktor. Faktor itu artinya orang yang hidup antara itu ya tidak diampuni oleh Allah. Dia bisa ikut syariatnya Nabi Isa kalau menangi, atau kalau bersambung, atau ke belakang ikut syariatnya Rasulullah. 571 ya. Di Ma'abah ya. Sekarang kan tidak ada, karena setelah Rasulullah kan sudah selesai Rasul yang terakhir. Kok ada orang ngaku-ngaku Nabi? Nah, itu benar. Qala ta'ala wa ati'ullah wa rasul la'allakum turhamun. Wa ati'u Allah wa ati'u lan ta'ata sapa sira Allah wa rasul dan rasul la'allakum menawa sira ake turhamun, padha di rahmati diulas asih sapa sira ake. Wa qala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u rasul fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila 'alaikum wa 'alaikum ma hummiltum. Qul katakanlah Muhammad, ati'u ta'ata sapa sira ake Allah in Allah, wa ati'u lan ta'ata sapa sira ake rasul in rasulnya Allah. Fa in tawallaw mukalamun berpaling sapa sira ake fa innama 'alaihi fa innama muqamin pasti di alaihi ingatasi Rasul mau tai perkara bila kang dibebani yang dibawa bawa mau bila kang dibawa ma wa alaikum lan ikut tetap ingatasi sirake ma utawi perkara humiltum kan dibebankan kang dibawa sapa sirake. Wa antuti'u tahtatu wa antuti'u lan yatoto atau sapa sirakehu Allah dan Rasul tahtatu mongko akan mendapatkan petunjuk hidayah sapa sirake. Wa malan ora ono iku ala Rasul ingatasi Rasul apa illal bala kecuali al-bala menyampaikan, sifat menyampaikan, kewajiban balik tabligh al-mubin kan jelas. Rasul itu balik. Jadi Rasul itu kayak verbatim ya. Makanya Rasul itu dia kaset kosong. Ummi itu artinya dibiarkan kosong. Tidak ummi itu artinya kosong. Dia nggak diisi oleh siapapun. Kok bisa? Ya karena Allah yang ngisi, gitu ya. Yang ngisi otaknya Rasulullah itu ya Allah. Dia tidak terpengaruh dengan, tidak pernah belajar pada siapapun. Otaknya masih bersih ya. Maka kemudian diisi oleh Allah. Dan kalau dia pernah belajar, pernah sekolah, pernah kuliah, nah, diisi mesti tercampur ya, pemikirannya, terpengaruh. Ini nggak ada pengaruhnya karena memang nggak pernah belajar, nggak pernah baik berguru ataupun membaca. Rasulullah tidak seperti itu. Maka nggak ada informasi keiman yang masuk ke dalam file beliau kecuali semata-mata dari Allah. Wa qala ta'ala man yuti'ir rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha. Man utawi sabana kuyuti ta'at sapa man ar-rasul ing rasul faqad ata maka teman-teman ta'at sapa man Allah ing Allah. Iya.
Ya, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah, karena Rasul itu memang menjalankan beritanya Allah. Waman utawi sapane wong tawalla berpaling sapa man fama